Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan konseling kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah beda kelompok. Di sini permasalahan yang kami akan selesaikan terkait manajemen waktu atau penundaan pekerjaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah hadir dalam kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin memimpin doa? Saya Oke, silakan. bagi teman-teman untuk memulai proses konseling anak-anak ini, langkah baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Oke, nah mungkin di sini teman-teman belum pada kenal ya satu sama lain. Jadi ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu agar bisa akrab dan tidak canggung nantinya. Oke, mau dimulai dari siapa dulu ini? Mbak yang baju putih. Oh gimana? Boleh Mbak? Oke, nanti perkenalkan diri, sebutkan nama sama alamatnya saja ya. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Tika Mawada, saya berasal dari Bali. Oke, selanjutnya silakan. Baik, izin semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, asal Payudua. Oke, silakan Mbak. Izin perkenalkan nama saya Nadia, saya berasal dari Somalia. Izin perkenalkan nama saya Yuri Astari, saya dari Pangkal Pinang. Oke, jadi semuanya sudah memperkenalkan diri ya. Selanjutnya saya yang memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan nama saya Revalia Ananta. Saya yang akan memandu kegiatan konseling kita pada hari ini. Nah, di sini saya sebagai konselor. Oke. Nah, sebelum mulai ke tahap ini saya ingin bertanya, di sini teman-teman sekalian apakah sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum ya. Jadi saya jelasin sedikit ya terkait apa sih konseling kelompok itu dan tujuannya. Nah, konseling kelompok itu merupakan suatu kegiatan pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada rekan-rekan sekalian atau kepada individu-individu dalam suasana kelompok atau dalam dinamika kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok sendiri yaitu untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada atau yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Gimana, sudah paham? Oke. Nah, mungkin sebelum kita memulai ke tahap intinya, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh ya. Kita ice breakingnya yang mudah-mudah aja ya, yang santai-santai aja. Nah, mungkin ada ya teman-teman di sini yang sudah tahu dengan permainan ini, yang clue-nya itu bumi itu bulat. Tahu? Tahu ya? Ya, mungkin ada yang tahu ya. Tuh, kita coba dulu ya. Nah, clue-nya itu bumi itu bulat. Ingat ya, clue-nya itu bumi itu bulat. Nah, kalau 8 ditambah 2 sama dengan? 2. Betul. Gimana? Yang lainnya paham? Ingat ya, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Nah, 10 ditambah 10 sama dengan? 2. Oke, betul. Paham? Oh iya. Sekali lagi ya, kita coba. Clue-nya itu bumi itu bulat. 8 ditambah 10. 3. 8 ditambah 10. 3. Oke, betul. Gimana? Sudah? Cukup? Cukup ya, cukup. Baik, tadi kan kita sudah break ini, jadi sudah nggak tegang lagi kan? Nah, di sini kita akan membacakan ikrar terkait BK kelompok kita ini atau konseling kelompok kita ini. Nanti teman-teman sekalian silahkan ikuti apa kata saya, oke? Baik, kita mulai. Angkat tangannya 1. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sanggup dan bersedia bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, dan menjaga segala data atau keterangan lainnya segala data atau keterangan lainnya yang saya terima dalam konseling ini. dalam konseling ini. Oke, cukup.
Nah, selanjutnya yaitu penetapan untuk waktu sesi konseling kita. Nah, kira-kira untuk satu kali sesi konseling kita ini disepakatinya berapa menit? Mungkin 45 menit cukup? Cukup ya? Jadi sepakat 45 menit ya. Nah, untuk terkait sifat kelompoknya nih, mau apakah dengan sifat terbuka atau tertutup? Nah, sifat terbuka ini misalnya ini kan kita cuma berempat nih. Nah, nanti sesi selanjutnya boleh menerima anggota baru. Nah, untuk sifat tertutupnya sendiri nanti baik sampai sesi konseling kelompok kita ini berakhir tidak akan menerima anggota kelompok baru. Nah, kira-kira mau seperti apa? Tertutup ya? Oke, jadi sepakat tertutup ya. Oke, nah selanjutnya langsung saja kita ke tahap penyampaian permasalahan-permasalahan yang mungkin dimiliki teman-teman sekalian. Ini mau dimulai dari siapa dulu? Gimana Mbak? Setuju ya? Mbak Uswatun? Oke, baik. Ini silahkan. Kayak gini, saya sering menangani dalam kerjaan atau tugas. Mungkin karena faktor malas, kayak gini. Nanti aja lah ngerjainnya karena mungkin masih lama. Oke. Gimana? Yang lainnya siapa lagi mau lanjut? Saya Oke, silahkan. izin ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin mengajarkan tugas, tapi saya itu lebih terfokus kepada topik atau yang tidak penting. Oh. Jadi dari sinopsis saya terangkan apa yang topik-topik itu. Oke. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya silakan. Saya gini, kalau saya udah ada niat kerjain tugas, saya malah fokusnya blank kemana-mana, kayak entah itu buka Instagram, scroll TikTok, itu permasalahan. Selanjutnya silakan Mbak. Kalau saya susah untuk memprioritaskan tugas saya, walaupun masing-masingnya udah dikasih deadline, tapi saya tetap nggak bisa mau ngerjain gimana. Oke, nah jadi tadi kan teman-teman sudah menceritakan semua nih terkait permasalahan-permasalahan yang teman-teman miliki dari mulai Mbak Tika, Mbak Uswa, Mbak Nadia, sama Mbak Yeri. Nah kira-kira dari permasalahan kalian ini untuk penyelesaian pada konseling pertama kita pada hari ini mau permasalahan siapa yang diselesaikan terlebih dahulu? Izin usul boleh dari Mbak Tika aja dulu. Oke, yang lain gimana? Boleh Mbak Tika. Gimana Mbak Tika, boleh? Boleh, udah. Jadi silakan Mbak Tika menceritakan lebih detail lagi terkait permasalahan yang dimiliki Mbak Tika. Nanti teman-teman mungkin bisa menangkapnya. Oke, silakan Mbak Tika. Jadi teman-teman, dulu saya tuh susah dalam memprioritaskan tugas mana yang mau saya kerjakan lebih dahulu. Nah, kan di setiap tugas itu ada deadline-nya masing-masing. Tapi saya tetap bingung untuk mengerjakan yang mana dulu. Nah, itu dari diri saya sendiri atau memang karena terlalu banyak tugasnya, jadi membuat saya kayak pusing. Jadi saya memikirkan itu terus-menerus dalam kayak apa ya? Setiap kali saya memikirkan tugas yang A ataupun B, saya hanya memikirkan saja, tapi saya tidak menemukan kayak waktu pengerjaannya itu kapan. Oke. Saya cuman kayak ini kerjaan, tugas ini belum dikerjakan, tapi tetap gak dikerjakan, memikirkannya saja. Sudah? Sudah. Oke, jadi terkait permasalahan Mbak Tika ini bahwa Mbak Tika ini sulit untuk memprioritaskan tugas ya. Nah, di mana Mbak Tika ini walaupun ada tugas yang deadline-nya cepat, tapi bingung nih mau ngerjain yang mana dulu. Nah, gimana dari teman-teman? Mungkin ada yang ingin bertanya terkait permasalahan Mbak Tika atau ada yang ingin menyampaikan atau mengusulkan saran kepada Mbak Tika. Silahkan. Oke, silahkan Mbak Yuri. Saya ingin mengusulkan sedikit saran untuk Mbak Tika. Mungkin bisa dengan membuat notes, terus ditempel di samping tempat tidur. Mungkin itu bisa membantu Mbak Tika. Bisa langsung ditaruh gitu. Pekerjaannya apa, tanggalnya harus sekian yang harus dikerjakan. Itu sih menurut saya. Berurutan jadinya ya. Berurutan. Lagi mungkin ada yang ingin memberi saran atau bertanya gitu. Saya sih biasanya mau membuat daily plan seperti itu, kayak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, setiap pekerjaan itu dicatat mana yang jadi poin prioritasnya. Oke. Hampir sama ya jadi ya. Cuma hampir beda konteksnya. Selanjutnya? Mungkin untuk Mbak Tika buat jadwal harian atau laptop tugas.
jadi berdasarkan dari teman-teman nih Mbak Tika beri saran dari Mbak Yuri, kalau Mbak Yuri ini coba Mbak Tika itu bikin not tugas ya, berjamaah juga sama Mbak Nadia itu berupa jadwal-jadwal dari jam sekian nih mau kerjain apa dulu. Nah kalau Mbak Uswatun tadi hampir sama ya, memprioritaskan juga. Nah gimana kira-kira Mbak Tika? Mungkin bisa saya coba kali ya Bu untuk ke depannya kalau misalkan ada kerjaan atau tugas lagi, saya tulis dulu tugas mana yang disampaikan ke saya, jadi saya catat dulu. Nah di situ baru. Oke, mungkin bisa coba. Ada yang ingin ditambahkan lagi terkait ini sama-sama Mbak Tika tadi? Udah cukup ya. Nah jadi sedikit bercerita juga nih ya terkait saya juga punya teman nih yang punya permasalahan seperti Mbak Tika juga. Nah jadi dia minta saran kan pada saya. Nah saya mencoba minta saran hampir sama mirip juga sama teman-teman yang kasih saran tadi kepada Mbak Tika. Nah dan dia bilang bahwa itu lumayan berhasil diterapkan pada diri kita. Kita berharap juga semoga itu berhasil juga ya kepada diri Mbak Tika. Nah mungkin masih ada yang tambahkan nggak? Udah cukup ya? Cukup. Jadi sehubung konseling kita ini hampir berakhir ya. Jadi saya menyimpulkan ya sedikit dari konseling kita pada hari ini, di mana hari ini kita menyelesaikan permasalahan dari Mbak Tika, yaitu tentang tidak bisa memfokuskan tentang tugas yang mana dulu nih untuk dikerjakan. Nah jadi saran-saran dari teman tadi dari Mbak Yuri, kalau dari Mbak Yuri ini disuruh bikin kayak note tugas untuk tanggal-tanggalnya. Kalau dari Mbak Nadia prioritaskan kira-kira tugas mana nih yang dulu dikerjakan. Mbak Suwatun juga seperti itu. Nah selanjutnya mungkin sesi pesan-kesan. Ada yang ingin menyampaikan pesan-kesannya terkait konseling kita pada hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Pak Nadia. Izin teman-teman, saya ingin menyampaikan kesan saya selama proses konseling pada hari ini. Kesannya saya merasa terbantu sekali karena apa? Dari teman-teman semua saya mendapat pelajaran bahwa tidak untuk mengulangi tugas. Ya, jadi saya merasa lebih tenang ya dan siap untuk menjalani hidup lebih produktif dalam memprioritaskan tugas-tugas. Nah, pesan saya jangan takut untuk menjalani proses konseling karena ini adalah bentuk keberanian kita untuk lebih baik dari hal-hal atau pekerjaan yang sebelumnya. Oke, sudah? Sudah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pesan-kesannya? Tidak ada ya? Oke, kita tutup saja ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian karena telah berpartisipasi ya dalam kegiatan konseling pertama kita pada hari ini. Nah, untuk jadwal selanjutnya itu seperti apa untuk sesi keduanya? Mau seperti jam seperti ini saja dan waktunya yang sama atau seperti apa? Kita konfirmasi lebih lanjut gitu. Oke, yaudah nanti kita informasi di grup saja ya. Iya. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan konseling kita hari ini, kita berdoa dulu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan memimpin doa? Oke, silakan Mbak Yuri. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, berakhir sudah kegiatan konseling kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.